Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قائل أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan tema dosa-dosa besar. Hari ini kita lanjut ke dosa besar ke-24. Judulnya gemar berkata bohong. Bohong itu sebenarnya definisi sederhananya membalikkan fakta atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jadi bisa dua-duanya termasuk dalam kategori bohong. Kalau orang berbohong saja termasuk dosa besar. Kalau dijadikan rutinitas gemar berbohong, maka lebih banyak lagi dosanya. Lebih banyak lagi dosanya. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kenapa di sini Imam Az-Zahabi mengatakan gemar berbohong? Karena umumnya orang kalau sudah membuka pintu bohong, maka berarti dia akan membuka pintu-pintu bohong yang lain untuk menutupi bohong dia yang sebelumnya. Misal, ibu sudah terlanjur bohong dalam satu masalah. Lalu, ibu karena malu, ibu bohong lagi satu waktu pada saat ditanya. Dan terus akan menjadi PR bagi kita sampai meninggal dunia. Bohong di atas bohong dan seterusnya. Maka menjadilah satu kebiasaan, gemar. Dan yang jadi masalah ibu-ibu sekalian, kalau sebuah kemaksiatan sudah dijadikan sebagai sesuatu yang biasa, rutinitas, tradisi, dianggap biasa, maka akan jadi biasa dosa itu. Tidak akan lagi ada beban moral. Kalau seorang muslimah misalnya tidak pakai jilbab, mungkin kalau tidak ada yang tegur dia, atau dia tidak berusaha untuk meredam hawa nafsunya untuk tidak pakai jilbab, maka nanti dia akan terus mengembangkan, terus berkembang sampai pada tingkat dia sudah tidak malu lagi, dan nanti akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Orang-orang pun yang melihatnya yang tidak mengingkari mungkar itu juga akhirnya akan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Dan ini berbahaya sekali. Kenapa bohong ini dilarang ibu-ibu sekalian? Hikmah yang paling besar adalah karena dia sedang menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Bohong itu akan membuat pelakunya menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Jadi efeknya sangat besar. Efeknya sangat besar. Makanya Nabi SAW memastikan sifatnya orang munafik itu salah satunya adalah kalau dia berbicara dia suka berbohong. Dan kalau ibu-ibu sudah terlanjur menjadikan sebagai kebiasaan, maka akan sulit untuk ditinggalkan. Sulit sekali. Orang yang sudah gemar bohong, sudah dianggap sebagai rutinitasnya, dia sulit sekali untuk kembali jujur. Sudah sulit. Dia akan terus mengelak dan berbohong. Dan bohong yang pertama membutuhkan bohong yang kedua akan memanggil yang ketiga dan seterusnya. Jadi bisa saja seseorang itu akan terbelit dengan bohong ini sampai dia meninggal dunia.
Allah Azza wa Jalla memastikan orang yang suka bohong tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak akan dapat petunjuk. Karena apapun yang disampaikan tetap faktanya akan diputar balikkan dengan dia. Atau dia menyampaikan fakta yang tidak benar. Info yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas. Udah berbuat zina masih dipamer-pamerkan lagi. Melampaui batas. Sudah berbohong, bermaksiat, bangga dengan maksiatnya itu. Dan juga pendusta. Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya dari kecil anak-anak kita, mungkin kalau ibu-ibu sudah punya cucu, maka fokus pendidikan diantaranya adalah latih mereka untuk tidak berbohong. Di antaranya kadang-kadang kita tidak sadar, kita sendiri yang menciptakan bohong itu. Walaupun tidak diniatkan. Misal, anak saya sedang bermain, dia ingin keluar rumah. Apa yang biasa ibu ucapkan? Jangan keluar rumah, ada setan. Misal, jangan keluar rumah, nanti kamu dicuri orang. Nanti ada ini dan ada itu. Padahal sebenarnya tidak ada. Itu sebenarnya kita sedang membuat bohong itu sendiri. Dan tanpa kita sadari kita sedang berbohong dan mendidik anak kita agar berbohong. Siapapun yang berbuat kejujuran didukung. Dan siapa yang berbohong, salah, disalahin. Jangan pernah didukung kesalahan itu. Karena kalau kesalahan didukung, akan terus melahirkan pembelaan-pembelaan yang setelahnya. Dan orang yang melakukan kesalahan tidak akan pernah memperbaiki kesalahannya. Nggak akan pernah. Ini biasanya terjadi bagi ibu-ibu terutama. Mungkin anaknya sudah besar, kemudian anaknya berbuat salah, berbuat maksiat. Lalu suaminya tegur atau dilarang. Tapi dia malah membela kesalahan anak tersebut. Di depan suaminya. Katanya sayang. Padahal ini keliru. Sayang bukan dengan membiarkan kesalahan itu merajalela. Tapi justru meluruskan kesalahan tersebut sesuai dengan hukum Allah. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla mengutuk orang-orang yang suka berdusta. Subhanallah, kadang-kadang kita temukan ada satu keluarga, suami istri, anak, semuanya pembohong. Sulit untuk dipercaya, yang mana yang mau didengar nih, yang mana mau dipercaya. Perkataannya semua terbolak-balik. Anaknya melihat biasa orang tuanya bohong, maka akan bohong semua. Si istri ditanya oleh suaminya, kamu lagi di mana? Dijawab dengan bohong. Hanya karena takut ditahu oleh suaminya dia sedang sama teman-temannya. Kalau suami karena takut ditahu oleh istrinya sedang kumpul sama teman-temannya atau lagi ke satu tempat, berbohong. Anak juga begitu. Karena kumpul, mungkin anaknya tahu kalau ayahnya sedang kemana atau ibunya sedang kemana. Tapi kadang-kadang ibunya bilang, jangan bilang sama ayahmu ya. Maka akhirnya terlahirlah sifat bohong itu. Dan ini berbahaya. Akan merajalela dan mengakar. Sekali lagi orang yang membiasakan bohong maka akan sulit untuk meninggalkannya. Itu jadi penyakitnya mengakar. Dan sulit untuk kembali jujur lagi. Dan yang jadi masalah ibu-ibu sekalian, kalau kita jujur selama 50 tahun misalnya. Ibu bohong satu kali aja tahun 51, kejujuran kita 50 tahun hilang. Karena jahatnya sifat bohong itu. Sekali lagi, kita bertahun-tahun jujur, bisa hilang hanya dengan sekali bohong. Dan itu bahayanya. Jadi efeknya sangat luar biasa. Makanya Allah mengutuk orang-orang yang suka bohong. Enggak perlu bohong. Pepatah bahasa Arab mengatakan kulil haq walau kana mur. Ucapkanlah kebenaran itu walaupun memang pahit, enggak apa-apa. Jangan karena kita takut barang kita enggak laku, dagangan, lalu kita berbohong. Bohong ini kita berpikir bisa membuat pembeli tersebut membelinya, ternyata tidak. Oke, saya pikir dulu ya, pembelinya pergi enggak kembali-kembali lagi. Karena kebohongannya. Karena ingin menikah dengan seseorang, kemudian kita berbohong. Akhirnya apa? Allah bisa batalkan dengan hikmahnya, dengan caranya.
Jadi jauhi semuanya. Kejujuran hanya akan mendatangkan kebaikan ibu-ibu sekalian. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun seseorang kepada kebajikan. Dan kebajikan akan menuntun orang kepada surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal kadhibah yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Sesungguhnya sifat bohong itu akan membawa pelakunya pada kefajiran, kemaksiatan. Dan kefajiran itu akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Lalu kata Nabi SAW, seseorang terus berkata jujur, walaupun berat, walaupun pahit, disampaikan semuanya jujur, sampai Allah mencatatnya sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Dan kita sudah tahu surga tertinggi Firdaus dihuni oleh para nabi-nabi. Kelompok kedua adalah siddiqin, orang yang selalu jujur. Itu malah di atasnya syuhada dan salihin. Jadi setelah nabi-nabi itu yang orang yang paling pertama adalah orang siddiq, orang yang selalu jujur. Dan orang yang jujur ini ibu-ibu sekalian hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, nggak ada beban yang dia bawa untuk menginap, ya, nggak ada masalah, karena dia sampaikan semua. Walaupun orang mungkin membencinya, yang penting dia sampaikan yang benar. Allah akan bersama dengan dia. Dan sebaliknya seseorang terus berkata dusta dan bohong, sampai Allah mencatatnya sebagai kadzab, orang yang suka berbohong. Kata ulama hadis, maksudnya dicatat sebagai kadzab adalah orang yang sulit untuk jujur selamanya. Allah akan biarkan dia terus menerus berbohong dalam kehidupannya. Ini berbahaya sekali. Dalam rumah tangga kalau berbohong bahaya sekali. Ya, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, bawahan dengan atasan kalau di perusahaan atau instansi, ya, atasan dengan bawahan dan seterusnya, teman dengan teman. Apa enaknya kita bergaul dengan pembohong? Gak ada. Kita nggak tahu apa yang bisa dipegang dari lisannya. Kalau hewan itu ibu-ibu sekalian dipegang ekornya, kalau dia mau lari ditarik ekornya. Kalau manusia lisannya yang dipegang, kan gitu. Karena lisan ini kalau benar maka selesai. Ingat, lisan disalahgunakan akan membawa kita kepada kehancuran. Kalau digunakan dengan kebaikan akan membawa kita pada kebajikan. Dan itu perlu dibentuk secara pribadi ibu-ibu sekalian, ya, individual. Dengarkan Allah Azza wa Jalla melaknat dan mengutuk orang-orang yang suka bohong dalam surah Az-Zariyat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Allah mengutuk mereka. Juga dalam surah Al-Imran ayat 61 Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang bohong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita bermubahalah. Mubahalah itu artinya orang-orang muslim. Nabi SAW dipanggil, ya, menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan keluarganya beliau semuanya. Dan orang-orang kafir mendatangkan keluarganya lalu mereka mubahalah. Apa itu mubahalah? Mereka saling bersumpah atas nama Allah. Siapa yang benar Allah dukung, siapa yang salah Allah akan hukum. Itu namanya mubahalah, ya. Dikatakan di sini marilah kita bermubahalah kepada Allah, lalu kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Berarti tadi ayat sebelumnya terkutuk, ayat yang terakhir kita bahas, ya, terlaknat. Apa itu laknat? Saya pernah jelaskan, laknat artinya terlepas dari rahmat Allah. Gak ada lagi rahmat Allah, gak ada kasih sayang Allah bagi dia di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih tadi yang saya jelaskan, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa la yazalu rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba.
Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji akan membawa pelakunya pada api neraka. Dan selama seseorang laki-laki gemar berdusta, seseorang berdusta sampai ia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis dan riwayat Imam Bukhari juga, yang bunyinya ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ciri orang munafik ada 3. Bila ia berbicara dia berdusta. Bila dia berjanji maka dia tidak menepatinya. Dan bila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ciri orang munafik. Kemudian dalam hadis yang serupa muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yad'aha. Idza tumina khan, wa idza haddatha kadzab, wa idza ahada gadar, wa idza khasama fajar. Ada 4 perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya 4 perkara tersebut atau salah satunya, maka dia dipastikan seorang munafik yang tulen. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu di antaranya, maka dia terdapat pada dirinya salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Amanah apapun, amanah itu sesuatu yang dititipkan kepada kita, perkataan atau benda, semua amanah. Ini cerita tentang pribadi saya ya, jangan diceritain orang. Oh iya baik, ternyata kita cerita kepada orang, khianat, nggak boleh. Kita udah janji sama orang kok. Itu perkataan. Mungkin masalah aib keluarganya, mungkin masalah ini, mungkin masalah itu, nggak boleh. Ya. Kemudian kalau dia berbicara, dia dusta. Sekali lagi, orang kalau biasa dusta, ibu sekalian, tidak akan orang nyaman bergaul dengannya. Allah akan buat orang menjauh darinya. Tapi kalau kita jujur, enak, nyaman. Mungkin berat, tidak apa-apa, kita sampaikan apa adanya. Biidznillah, Allah akan lindungi kita. Kemudian apabila dia membuat perjanjian, maka dia mengkhianatinya. Sudah janji, tapi kita khianat, nggak mau, nggak jalani, kan gitu, nggak boleh. Kecuali kata ulama satu hal, dia bisa minta maaf. Maaf saya tidak bisa jalankan, maaf saya begini, ya, disampaikan. Tapi kalau tiba-tiba dia tinggalkan atau dia pungkiri yang dia sudah janji, maka nggak boleh. Itu akad jual beli, akad pernikahan, akad apa saja. Ini semua tidak boleh ada ya pengkhianatan. Kemudian apabila dia bertengkar, maka dia berbuat keji. Terjadi dialog, maka dia mencaci maki orang dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi dia berbuat keji atau sampai memukul. Maka orang-orang seperti ini termasuk orang-orang munafik. Wa na'udzubillah. Dan kita sudah tahu ibu-ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di dasarnya api neraka. Wa na'udzubillah. Jadi orang kafir masih di atasnya. Artinya di sini Anda harus menyadari pada saat dikatakan oleh Nabi SAW, siapa yang ada salah satu sifat ini pada dirinya, maka dia termasuk orang munafik. Punya sifat munafik sampai dia meninggalkannya, berarti kita bisa masuk dalam ancaman ayat tadi. Kalau masuk neraka itu masuk ke dasarnya sekali, bersama dengan orang munafikin. Wa na'udzubillah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'irataini yaumal qiyamah walan yaf'al. Barang siapa yang mengklaim suatu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpinya, maka orang tersebut dibebankan untuk mengikatkan antara 2 helai rambut pada hari kiamat, dan dia tidak akan bisa mengikatnya. Riwayat Imam Bukhari. Maksudnya hadis ini, kata para ulama hadis, orang yang mimpi atau orang yang ingin mencari perhatian temannya atau kerabatnya dengan berbohong. Dia bilang saya lihat kamu begini, padahal sebenarnya tidak.
saya diperlihatkan seperti ini, ya. Saya mimpi seperti ini, hanya untuk menarik perhatian orang, hanya untuk mengangkat namanya, hanya untuk mengambil haknya orang lain, dan macam-macam. Artinya dia berbohong. Di sini bahasanya adalah berbohong, ya. Maka karena dia berbohong, hukumannya adalah, kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan dia akan mengikat 2 buah rambut dan dia tidak akan pernah bisa mengikatnya atau melakukannya, dia akan diberikan azab, ya. Azabnya itu, ya, ini secara makna 2 rambut yang dia usahakan ikat. Ada sebagian ulama hadis yang mengatakan maksudnya adalah dia akan diikat, ya, oleh 2 buah rambut dan dia yang sangat kuat di tubuhnya, dan dia berusaha melepaskan diri tapi nggak bisa. Tapi tidak bisa, ini pada hari kiamat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, inna afral fira an yuriya ar-rajulu aynaihi ma lam taraya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta, yang paling besar dosanya adalah seseorang yang mengklaim melihat suatu mimpi dengan matanya atau melihat sesuatu dengan mata kepalanya, apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya. Dia nggak pernah mimpi ngaku atau nggak pernah lihat dengan mata kepalanya, dia bilang saya pernah lihat, saya sendiri saksikan. Kadang-kadang mungkin karena dia lagi duduk sama teman-temannya lagi cerita masalah tentang haji, tentang apa pengalaman di tanah suci, atau pengalaman apa yang kira-kira memang lagi memanas di lingkungan teman-temannya atau kerabatnya, lalu dia ikut-ikutan, oh ya saya juga pernah lihat, oh juga saya begini, padahal sebenarnya tidak pernah. Artinya memang betul-betul luar biasa, menjadi seorang muslim diminta jujur apa adanya, nggak butuh ditambah-tambah, apa adanya. Saya begini, mau terima silahkan, tidak ya sudah, kita jujur apa adanya disampaikan. Itu sangat positif, sangat baik, ya. Kalaupun misalnya yang kita harapkan tidak terjangkau, tidak masalah, tidak ada sesuatu yang aib kok. Dibandingkan kalau kita berbohong, malah akhirnya terbuka satu waktu, malah memalukan, gitu kan, memalukan diri sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayatkan Imam Bukhari juga, mohon maaf yang hadis sebelumnya tadi, yang riwayat Bukhari footnote nomor 2 bisa dilihat, itu disebutkan juga ada lafadz lain. Dilihat footnote-nya di halaman 80 nomor 2, dikatakan diriwayatkan Bukhari dalam Kitabul Anbiya, dan juga ada lafadz lain bunyinya, inna min a'zamil fira an yadda'iya ar-rajulu ila ghairi abih aw yuriya aynahu ma lam tara aw yaqulu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling dusta adalah seseorang laki-laki dipanggil dengan nasab selain bapaknya. Misal ada orang malu karena ayahnya bukan tokoh masyarakat, bukan orang dikenal, malah dia malu nisbatkan dirinya. Hanya karena malu dengan teman-temannya, dengan siapa, lalu dia nisbatkan dirinya kepada orang yang terkenal. Nggak boleh. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, tetap kita bangga dinisbatkan kepada beliau. Karena yang menisbatkan kita kepada orang tua kita adalah Allah. Kita nggak punya pilihan. Kita pada saat lahir nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, nggak mau ayah ini, nggak bisa. Sudah pilihan itu dari Allah Azza wa Jalla, jadi nggak boleh kita menolaknya. Kemudian dikatakan atau mengklaim matanya melihat suatu mimpi atau sesuatu yang mana sebenarnya tidak dilihat olehnya, atau ia mengatakan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang belum pernah beliau sabdakan. Ini adalah orang yang dihitung orang yang paling dusta, yang besar sekali dosanya. Jadi hati-hati jangan mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebenarnya Nabi nggak pernah bilang, gitu kan? Ini biasanya terjadi kalau orang mau mendukung pendapat dia atau apa saja. Ya. Baik, selanjutnya dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, Ammar rajulu alladhi ra'aitahu yusharsharu shidquhu ila kafahu wa min kharuhu ila kafahu wa ainuhu ila kafahu fa innahu ar-rajulu yaqdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablugul afaq. Adapun laki-laki yang engkau sempat lihat, ini tentang hadis yang panjang berhubungan dengan masalah mimpi Nabi SAW waktu
Isra dan Mi'raj, ya, waktu beliau diperlihatkan banyak azab-azab. Di antara azab adalah ada laki-laki yang engkau lihat disobek tulang rahangnya hingga ujungnya. Jadi dari mulutnya disobek sampai ke ujung tulang rahangnya. Wa na'udzubillah, kiri kanan. Lalu matanya, lalu hidungnya hingga ke ujungnya. Hidungnya disobek juga sampai ke ujungnya. Lalu matanya hingga ujungnya, matanya juga disobek sampai ke buka, gitu. Maka dia adalah seseorang yang keluar di pagi hari dari rumahnya, lalu menyebarkan dusta hingga memenuhi cakrawala. Jadi maksudnya dustanya itu akhirnya menjadi fitnah, orang jadi tersebar sana sini. Maka orang ini hukumannya seperti ini nanti. Na'udzubillah, hukuman yang sangat berat, bukan hal yang ringan ya. Ini disebutkan footnote nomor 3 dan dikatakan diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab At-Ta'bir. Tapi di sini ada juga penggalan awal hadisnya. Karena Rasulullah SAW mimma yukthiru an yakula li ashabihi harra'a ahadum minkum minar ru'ya. Dahulu Rasulullah SAW di antara hal yang paling sering beliau lakukan, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ada enggak seseorang di antara kalian yang sempat lihat mimpi? Kenapa ibu-ibu sekalian mimpi di sini? Karena ada hadis lain. Orang beriman itu, ya, kalau dia mimpi, maka kata Nabi SAW bagian daripada salah satu cabang mukjizat kenabian. Juga dalam riwayat lain yang sahih dikatakan, setelah Nabi SAW meninggal, ya, semua mukjizat terputus dan tertinggallah mimpi yang benar dari orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti Allah Azza wa Jalla akan buat mereka mimpi. Kadang-kadang apa yang akan terjadi gitu. Nah Nabi SAW sering bertanya para sahabatnya, ada yang mimpi enggak? Di antaranya contoh, waktu pertama sekali hijrah ke Madinah, itu ada perintah untuk sholat. Tapi belum ada perintah azan. Azan itu ibu-ibu sekalian, pertama sekali ditemukan atau diperintahkan di Madinah. Di Mekah tidak ada azan. Bahkan di Madinah saja awal-awal Islam itu sampai tahun 2 Hijriah ya. Tahun 2 Hijriah itu baru ada sahabat yang mimpi. Nabi SAW terus mencari, ini apa nih kira-kira yang digunakan untuk memanggil orang sholat. Selama ini sahabat kalau kira-kira saja sudah waktu sholat kumpul di masjid Nabi. Langsung sholat dengan Nabi SAW. Tidak ada komandan. Maka Nabi SAW waktu itu suruh mencari ya, sahabat lonceng. Lonceng itu seperti yang dipakai orang Nasrani. Jadi dibunyikan supaya umat Islam tahu ini waktu sholat sudah masuk. Maka para sahabat cari lonceng. Nggak ada yang ketemu. Karena di Madinah nggak ada lonceng, nggak ada Nasrani. Ada orang-orang Yahudi. Maka yang terjadi, ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mimpi. Beliau mimpi melihat ada seseorang yang menggunakan jubah warna putih, membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Hayo fulan, hai orang, kamu mau jual enggak lonceng itu untuk saya?" Kata orang, "Itu untuk apa kamu beli lonceng?" Dia bilang, "Lonceng ini untuk kami gunakan ya sebagai simbol solat kami, panggilan solat." Orang itu berkata, "Maukah saya tunjukkan kamu yang lebih baik?" Maka Abdullah bin Amir mengatakan, "Iya." Lalu orang itu mengajarkan azan. Ucapkanlah pada saat sholat tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terakhir, la ilaha illallah. Pada saat dia bangun, langsung dia melapor kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, saya mimpi begini." Maka kata Nabi SAW, "Kalau begitu ajarkan kepada Bilal apa yang kamu mimpikan, karena suaranya lebih baik dari suaramu." Lalu Bilal radhiyallahu anhu akhirnya mengumandangkan azan tersebut. Baru azan dikumandangkan, Umar bin Khattab datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya baru saja melihat dalam mimpi saya azan seperti ini." Umar bin Khattab juga mimpi, ya, tapi Abdullah bin Amir lebih dulu menyampaikan. Dan di sini Nabi SAW menyuruh azan itu disampaikan kepada Bilal karena Bilal lebih indah suaranya. Karena muadzin memang disuruh orang yang suaranya bagus agar orang tertarik mau datang sholat gitu. Ya. Nah berarti mimpi itu ada. Ya mimpi itu ada. Dan ini tradisi Nabi SAW menanyakan kepada para sahabatnya.
Cuma saja ibu-ibu sekalian, kalau Anda sedang mimpi maka jangan sembarangan diceritakan kepada orang. Ya, karena hati-hati, mimpi itu bisa terjadi seperti apa yang disampaikan, makanya jangan sembarangan diceritakan. Ulama sudah sepakat, diantaranya Muhammad bin Sirin, ahli takwil mimpi dalam Islam, ulama tabi'in yang terkenal. Beliau mengingatkan dan mewanti-wanti, mimpi itu hanya disampaikan kepada ahlinya. Karena kalau tidak, maka bisa tertakwilkan seperti apa yang dia ucapkan. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan setiap wilayah itu punya makna sendiri-sendiri. Misal, kalau orang di Thailand atau di India mimpi gajah, itu berarti sesuatu yang bagus. Karena gajah di sana dihormatin, gitu lah. Belum tentu kalau orang Indonesia mimpi gajah sama takwilnya. Belum tentu, gitu kan? Jadi beliau menjelaskan masalah itu. Mungkin tradisi orang-orang Arab, ibu-ibu sekalian, itu kalau kita menghormati mereka, kita mengelus kepalanya walaupun orang tua dan mencium dahinya. Makanya para ulama di Saudi itu biasa gitu. Dipegang bagian kepalanya, kemudian dicium kepalanya oleh para muridnya. Itu penghormatan luar biasa di Saudi. Mereka menganggap luar biasa gitu. Kalau di Indonesia dielus kepalanya orang tua, maka tentu dia marah, gitu kan? Jadi beda kalau dia mimpi di Indonesia mengelus kepala, dia atau dilus kepalanya dengan di Saudi, beda maknanya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Sirin rahimahullah. Jadi tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Baik, kita tidak sedang membahas mimpi, tapi ini sedikit berhubungan dengan hadis tadi, potongan hadis dari awal. Lalu dalam sebuah hadis, tapi hadis ini lemah, ulama tidak jadikan sebagai pegangan. Hanya saja di sini Imam Az-Zahabi mendatangkan karena ada dua alasan. Yang pertama, beliau hanya menjelaskan ada hadis-hadis ditulis ini karena ada hadis-hadis sahih yang semakna. Dan yang kedua, beliau ingin jelaskan kalau hadis ini hadisnya lemah. Yang dikatakan, kata Nabi SAW, yutba'ul mu'minu ala kulli sya'in laisal khiyanatu wal kadhib. Orang mukmin diciptakan dengan tabiat segala sesuatu kecuali berkhianat dan dusta. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, yang berbunyi kata Nabi SAW, inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Sesungguhnya dalam bahasa kiasan yang tidak terus terang, terdapat keleluasaan dalam kebohongan. Artinya hati-hati dengan bahasa kiasan. Kita sebenarnya niatnya bohong, tapi kita bolak-balikan dengan bahasa kiasan. Artinya dalam Islam, ibu-ibu sekalian, dituntun satu, jujur, selesai. Itu konseptualnya. Jadi di sini hadis ini sangat peka ya. Jadi jangan sampai dengan bahasa-bahasa kiasan pun kita menyinggung orang, ternyata masuk ke ghibah. Ya, kita membolak-balikan fakta dengan bahasa kiasan. Nah, ia masuk dalam kebohongan, dan ini bagian daripada dosa besar. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kafa bir mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah sebagai sebuah dosa bagi seseorang bahwa dia mengatakan setiap apa yang didengarnya. Jadi nggak boleh ibu-ibu sekalian, apapun ibu dengar, ibu langsung main sampaikan tanpa memastikan, nggak boleh. Karena kalau ibu sampaikan belum memastikan, itu malah ibu sudah menyebarkan kebohongan kalau nggak benar, gitu kan? Apalagi kalau sampai berhubungan dengan kehormatan seseorang, nggak boleh sama sekali, gitu kan? Jadi nggak ada alasan. Makanya Nabi SAW mengancam dengan sangat keras, sungguh berat siksaan orang yang menyampaikan semua yang dia dengar. Apapun dia dengar semua main disampaikan, main disebarin. Udah nggak perlu. Apalagi berhubungan dengan kehormatan orang lain, nggak usah. Ya, kita masih punya kehidupan kok, gitu. Kita sendiri masih punya banyak kekurangan. Jadi jangan sampai kita malah sibuk dengan aib-aib orang lain. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim yang lain dikatakan, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbazur. Orang yang makan kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti orang yang mengenakan dua helai pakaian dusta. Ini ada hubungannya dengan masalah dustanya. Sebenarnya hadis ini berhubungan dengan larangan tidak boleh memakan apa yang tidak dikasih. Ya.
Jadi tidak boleh sembarangan. Dia temukan makanan, main makan saja. Itu sama dengan dia berbohong. Masuk dalam kategori dosanya sama dengan berbohong. Dia sebenarnya sedang mengambil, mencuri barang ya. Tapi di sini dia dihitung ya seperti orang sedang menggunakan dua helai pakaian yang bohong. Kemudian ibu-ibu sekalian, biasanya awal penyakit bohong itu mulai dari sangka, prasangka. Jadi makanya dari awal Allah sudah larang prasangka itu. Seperti masalah zina, Allah mengatakan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Komunikasinya, sentuhannya sampai pada zinanya, nggak boleh, gitu kan? Jadi jangan dekatin, apalagi melakukannya. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini metodenya seperti itu. Sama, bohong itu mayoritasnya disebabkan karena prasangka. Jadi prasangka, makanya di dalam Islam dilarang untuk berprasangka, apapun alasannya. Jadi syaitan kalau sudah mulai was-was ibu-ibu sekalian dengan prasangka, jauhi. Gak usah campurin, jangan diikutin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadith. Kalian jauhilah sikap berprasangka. Gak boleh prasangka apapun alasannya. Dengarkan apa kata Nabi SAW. Jauhilah sikap berprasangka. Karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Jadi setan tunggangi. Kita sangka, nggak boleh nyangka. Apapun nggak boleh nyangka. Kalau kita nggak punya ilmu, diam. Sudah, selesai. Setan goda kita, was-was untuk kita campurin. Jangan dicampurin. Lawan, nggak bisa. Karena itu adalah perkataan yang paling dusta. Prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Maka bahkan para ulama hadis mengatakan perkataan Nabi SAW mengatakan perkataan yang paling dusta itu berarti penjabaran, penjelasan ya ini lebih berat daripada dosanya dusta. Jadi lebih berat daripada orang berkata. Ini baru prasangka, nggak boleh. Suami lagi terlambat, jangan berprasangka yang tidak-tidak. Anak, ya, istri, apa saja, teman, nggak boleh berprasangka. Kalau dia belum datang ya sudah, nanti kalau dia datang tanya, kenapa terlambat ya? Kalau kita butuh informasi tanya. Jangan berprasangka macam-macam, makanya setan tunggangi. Karena dia bagian dari dosa besar. Jauhi semua prasangka. Jauhi semua prasangka. Kemudian dalam dalil yang terakhir adalah disebutkan, apalagi ibu-ibu sekalian kalau kita sudah punya kedudukan yang baik. Jangan sampai karena punya kedudukan, kita masih berbohong lagi. Biasanya kan orang bohong itu karena mau cari kedudukan, mau cari nama. Ini malah dibalik sama dia. Sudah punya kedudukan, seorang raja, seorang pimpinan, orang yang kaya, orang apa saja, orang punya kedudukan, tapi masih bohong gitu. Untuk apa? Nggak ada gunanya, kan gitu. Seperti banyak sekarang terjadi, kaya raya, pada saat dia kampanye mau nyari ini bohong. Untuk apa? Nggak butuh semuanya sebenarnya gitu kan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullah." 3 golongan yang Allah tidak akan lihat. Ini sudah kita bahas di sebelumnya ya. Ada orang bohong, orang miskin yang sombong. Kemudian di antaranya adalah raja, wa fihi malikun kadzab. Di dalamnya adalah raja yang pendusta. Raja enggak butuh dusta. Untuk apa dia dusta? Dia raja, punya kekuatan, punya power, ya. Maka ini berarti lebih besar lagi dosanya. Baik, ini dosa besar yang ke-24 berhubungan dengan gemar dusta. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari sifat ini, ya. Dan ini butuh pembangunan pribadi, Bu, ya. Butuh kita harus lawan, nggak bisa enggak. Baik, sebelum ke-25 ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada nanti diingat saja apa yang mau bertanya nanti tinggal ditanya ya. Dosa besar ke-25 sekarang kita masuk. Bunuh diri. Allah Azza wa Jalla ibu sekalian memberikan kepada kita kehidupan. Ini mukaddimahnya ya. Memberikan kepada kita kehidupan. Dan Allah yang menentukan ajalnya. Kita tidak boleh merusak fisik kita. Apalagi sampai membunuh diri. Merusak nggak boleh. Kita nggak punya hak ngambil pisau potong tangan kita. Kita nggak punya hak merusak tubuh kita, nggak boleh. Menggunakan air keras, minum racun.
ya minum narkoba, semua itu nggak boleh. Karena kehidupan ini Allah yang kasih dan jasad ini Allah titipkan. Ibu tahu nggak kenapa orang kalau jadi jenazah mati dalam Islam masih dimandiin? Kenapa mesti dimandiin sudah mati? Kenapa nggak langsung dikubur saja? Dimandiin dulu, dibersihin, pakai sabun ya, pakai menyan-menyan. Ya dalam Islam dianjurkan pakai daun bidara, kan gitu. Kalau kita di Indonesia dikatakan apel India. Ya, kalau ibu ke toko-toko pohon-pohon tanya mana apel India nanti dikasih itu pohon bidara. Daunnya biasa dipakai untuk meruqyah, mengobati orang yang kerasukan dan bisa juga dipakai untuk memandikan jenazah. Itu nanti jadi wangi. Kenapa harus diwangi-wangikan jenazah? Kenapa harus dikeluarkan kotorannya? Orang sudah mati kok. Kan gitu. Kalau mau secara rasional, kalau kita manusia, ya nggak usah, kubur aja langsung. Udah selesai kan? Tapi enggak. Karena kata para ulama, Allah ingin jasad yang dia pinjamkan dikembalikan dengan baik. Toh setelah setengah jam akan dimakan oleh ulat di dalam tanah, gitu kan? Untuk apa kita mandiin? Untuk apa pakai kain kafan? Kain kafannya yang putih, yang bersih, ada ukurannya, gitu kan? Jadi itu jelas. Berarti kita harus mengembalikan jasad yang sedang dipinjamkan oleh Allah ini dengan cara baik, gitu kan? Sampai ulama mengatakan beda antara orang yang meninggal dunia dalam kondisi fisiknya bagus, gitu kan? Dengan orang yang berantakan karena dia penyebabnya. Penyakit beragam macam penyakit dia penyebabnya. Itu beda. Orang yang kembali sempurna itu pahalanya besar. Dari sini juga saya pernah titik beratkan ibu-ibu sekalian, perlunya dalam Islam menjaga kesehatan. Itu dari situ disuruh jaga kesehatan supaya nggak sakit, kan gitu. Nabi SAW diberikan gambaran hampir setiap saat berolahraga, ya, sehat, menjaga fisiknya. Karena fisik ini Allah kasih kita bebas, mau dibesarin, mau dikecilin, terserah kita. Allah kasih elastis. Kita kan bisa gemuk, bisa kurus, kan gitu. Itu terserah kita. Kita bisa sakit, bisa sehat kok. Pada saat kita konsumsi makanan yang baik, yang halal, yang baik, yang bersih, tempat kita bersih, insya Allah kita aman dari penyakit. Pada saat kita di tempat yang kotor, yang ini kan bisa saja terkena, gitu kan. Jadi berbeda. Membunuh ini, membunuh orang lain dosa besar, membunuh diri juga dosa besar. Ya. Banyak orang kadang-kadang hanya karena stres urusan dunia. Saya kadang-kadang lihat heran ya, dengan ada orang bunuh diri hanya karena tidak jadi nikah sama si fulan. Bunuh diri hanya karena ditipu sama si fulan. Bunuh diri hanya karena tidak lulus sekolah. Ini apa semuanya? Urusan dunia yang kecil. Masih banyak orang lain bisa jadi jodoh. Masih banyak ya, pintu rezekinya Allah kalau kita ditipu. Allah melihat kok, Allah tahu, Allah akan bukain rezeki dari tempat yang lain. Masih banyak jalan. Ya kenapa harus begitu? Tidak lulus mungkin akibatnya karena kita sendiri. Kenapa harus bunuh diri, gitu kan? Ada yang malah dia pikir dengan bunuh diri dia tenang. Sebenarnya tidak. Dengan bunuh diri dia sedang buat dosa besar. Azab kubur menunggu, azab akhirat menunggu. Wa na'udzubillah. Dosa besar nggak boleh sama sekali. Jadi bunuh diri dalam Islam haram. Baik. Ibu sekalian, mungkin kadang-kadang kita berpikir membunuh ini itu nanti ngambil pisau baru tusuk di perutnya orang atau perut kita. Ini yang kadang-kadang terlintas di benak kita. Ternyata banyak sekali jenis bunuh diri atau membunuh orang lain yang kita tidak sadari. Misal, kata para ulama di antara bunuh diri yang banyak terjadi dan dia tidak sadar, dilarang sama dokter konsumsi obat. Tetap dia minum. Secara medis memang terbukti berbahaya. Tidak bisa komponen kimia itu masuk dalam tubuhnya. Tapi dia paksain. Akhirnya dia sakit dan meninggal gara-gara itu. Itu masuk kategori bunuh diri, Bu ya. Contoh yang orang tidak fikirkan gitu. Orang bunuh diri. Nggak boleh makan ini. Nggak akan ke sana. Di sana itu ada banjir besar. Nggak apa-apa. Saya bisa selamat. Gimana caranya? Jelas depan mata kita kematian. Nggak boleh. Kalau ajal kita datang berbeda, tapi kalau kita sengaja bawa diri kita kepada sesuatu yang bisa diri kita terbunuh, maka itu haram, nggak boleh. Di sana kita lihat ada kejahatan, ada keributan, tetap kita ngotot, nggak bisa. Itu dilarang. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau,
waktu beliau pas mau masuk di satu lokasi, lagi berjihad, itu ternyata dikenal di lokasi itu ada penyakit taun. Taun itu penyakit seperti kusta kalau kita di Indonesia ya. Lalu Umar bin Khattab larang pasukannya, nggak boleh masuk, jangan masuk, tunggu dulu. Siapa yang punya informasi tentang Nabi SAW masalah ini? Ada nggak hadis yang kalian dengar? Maka sahabat-sahabat kena lama nunggu, ada di antara mereka yang bilang, enggak, saya tetap mau masuk, walaupun ada penyakit. Masuklah beberapa orang sahabat. Begitu beberapa orang sahabat masuk ke wilayah tersebut, ada satu orang baru datang, sahabat Nabi yang lain bilang, saya punya informasi dari Nabi SAW. Bunyinya, kalau kalian dengar penyakit taun di satu lokasi, jangan kalian masuk ke lokasi itu. Tapi kalau kalian sudah terlanjur ada di lokasi itu, jangan kalian keluar sehingga tidak nyebar penyakitnya. Berarti kita dilarang untuk datang ke tempat yang berbahaya. Gitu kan? Jangan. Ada tsunami, ada gempa, ada yang tetap ngotot ke sana. Ya jangan. Untuk apa? Kan gitu. Kecuali masalah jihad ya. Jihad dikumandangkan memang kita disuruh untuk mati syahid itu berbeda. Tapi kalau enggak maka tidak boleh. Sama halnya membunuh. Kita tidak membunuh, menusuk orang. Tapi kita menyuruh orang lain, orang ketiga membunuh atau memukul orang tertentu, dipukul sampai mati. Kita juga dapat dosanya membunuh. Kan gitu. Kita penyebabnya, menyuruh orang lain. Niatnya cuma suruh pukul, tapi ternyata dipukul sampai mati. Ya kita membunuh namanya. Ada air di lantai rumah, tergenang. Ibu-ibu sekalian, kita tahu, ini kalau kepleset anak saya bisa jatuh. Kepalanya bisa kebentur. Bisa luka, minimal luka, maksimal bisa mati. Kita nggak mau bersihin. Tiba-tiba anak kita lewat, suami kita lewat, kepleset jatuh, kebentur kepalanya mati. Kita membunuh namanya. Udah jelas. Saya pernah bahas dalam masalah rumah tangga, seorang suami, istrinya sudah keluhkan. Itu listrik di rumah, ada yang terbuka, bisa berbahaya nyetrum. Dicuekin sama dia, dibiarin. Tapi karena istrinya harus colok di situ, mungkin rice cookernya atau apa, kecolok, kesetrum, mati. Dia yang bunuh istrinya. Karena itu kewajibannya, nggak boleh. Tidak ada apapun yang di rumah kecuali tanggung jawab suami. Dia harus bertanggung jawab full, apapun sifatnya. Contoh, makanya kadang-kadang ada hal-hal yang sepele, kita tidak tahu tapi kita sedang melakukan pembunuhan atau membunuh diri sendiri. Ini berbahaya. Sama halnya hadis Nabi SAW. Siapapun yang tidur di lapangan terbuka tanpa ada penaungnya, bukan di bawah pohon, bukan di tempat yang terlindung, maka terlepaslah jaminan Allah darinya. Artinya bisa saja binatang datang, gigit dia mati, habis. Seperti banyak orang pergi berkemah, itu pasang kemah bagus. Ada orang yang tidak, cuma pakai selimut tidur di lapang luas. Tidak boleh, dilarang dalam Islam. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تُهْلِكُ أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian binasakan, celakakan diri kalian. Nggak boleh. Jadi dari satu sisi kita nggak boleh tubuh kita dirusak. Tidak boleh sampai, apalagi sampai pada tingkat mati, membunuh diri. Tidak boleh menjadi penyebab dalam hal itu. Tidak boleh jadi penyebab juga untuk orang lain. Tidak boleh membunuh orang lain sengaja. Ya, di sini dengan tidak mengikuti, senang aja itu langsung menusuk, langsung membunuh atau menjadi penyebabnya menggunakan orang ketiga atau tadi ada sebab-sebab air yang tergenang, listrik yang terbuka dan segala macam. Itu semua termasuk dalam kategori bab ini. Jadi jangan sampai cuma dibaca, oh bunuh diri, selesai. Saya tidak bunuh diri kok, padahal sebenarnya bisa saja jadi penyebab, gitu kan? Harus hati-hati. Minum obat melebihi dosis, sakit, keracunan, mati, bunuh diri namanya. Nggak boleh. Sudah dilarang, gitu kan? Jadi jangan sampai salah di sini. Baik, mari kita dengarkan dalilnya. Itu semua mukaddimahnya dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 31 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang atau menyayangi kalian. Dan barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam api neraka.
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa kecilmu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Jadi kalau dosa besar kita jauhi, tinggal dosa kecil, nanti di akhir kiamat Allah mudahkan hisapnya, bisa Allah maafin. Gitu. Jadi kalau dosa besar ini masih ada konsekuensinya. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Lanjutan ayat. Dikatakan dan orang-orang yang tidak menyembah ilah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak syirik, tidak mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Membela diri misalnya, kita tiba-tiba diserang oleh perampok, kita membela diri tidak sengaja kita membunuhnya, itu tidak masalah ya. Tapi jangan niat awal membunuh ya. Jadi kalau dengan alasan benar maka itu tidak ada masalah. Dan juga tidak berzina tentunya dalam lanjutan ayat tadi. Ini ayatnya. Lalu hadisnya adalah hadis yang pertama muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikkinan fakhazza biha yadah fama raka'ad damu hatta mat. Qala Allah Ta'ala badarani 'abdi bi nafsihi haramtu 'alaihi al-jannah. Dahulu pada kaum sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka, lalu karena dia ya tidak bisa menahan keluh kesahnya, sakit lukanya, ini lagi berperang dia ya. Lalu dia mengambil sebilah pisau dan memotong nadi tangannya. Ini yang paling banyak terjadi, orang putus nadi tangannya, dianggap dia gampang mati gitu kan. Sehingga tidaklah darah berhenti mengalir sampai dia mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku mendahuluiku dengan membunuh dirinya. Maka apa balasannya? Aku haramkan baginya surga. Nggak boleh masuk surga karena bunuh diri. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali. Sebelum kita lanjutkan hadis setelahnya, ada juga hadis Bukhari, ibu sekalian. Ada beberapa orang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Sariyah. Sariyah itu kekuatan pasukan dari 3 orang sampai 100. Jadi kalau 3 orang diutus dia memata-matai peperangan atau berperang sampai 100 jumlahnya, 3 sampai 100 seperti itu namanya sariyah. Kalau ibu baca dalam buku-buku sejarah ada sariyah, Nabi kirim sariyah itu namanya sariyah pasukan 3 sampai 100 orang. Nabi SAW pernah ngutus sariyah, ada pasukan kurang lebih 20 orang sekian. Mereka berperang, kemudian mereka balik. Waktu mereka mau balik ke Madinah, ada satu orang di antara sahabat Nabi itu yang batok kepalanya pecah, ibu-ibu sekalian. Dihantam oleh musuh, batok kepalanya pecah, tapi masih hidup. Lalu dia tidur malam hari sambil duduk, junub orangnya, mimpi biologis, mimpi berhubungan dengan wanita, terus keluar maninya. Maka dia wajib mandi junub. Waktu dia bangun sebelum sholat subuh, dia bilang kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, apakah ada sampai kepada kalian cara mandi yang orang keadaannya seperti saya ini? Ini kalau saya mandi, air masuk ke dalam kepala saya nih, masuk ke otak saya. Ada enggak cara lain? Boleh enggak saya lakukan tayammum atau apa? Sahabat-sahabat Nabi yang lain diam. Ada beberapa, ada 1 orang 2 orang yang sempat ngomong. Mereka bilang, setahu kami enggak boleh. Harus mandi pakai air. Baik, padahal 2 orang sahabat ini enggak ngerti hukumnya. Apa yang terjadi? Karena merasa tidak ada jalan lain, sahabat yang tadi kepalanya bocor itu langsung mandi. Begitu air masuk ke otaknya mati, meninggal. Pulanglah mereka ke Madinah, lalu Nabi SAW tanya beritanya, mereka ceritakan. Lalu apa kata Nabi SAW? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh orang yang membunuhnya. Makanya apa? Lalu kata Nabi SAW, sebenarnya cukup dia menyiram anggota tubuh badannya dengan air dan bagian yang luka tidak perlu dibasahi. Tidak perlu dibasahi. Maksudnya di sini Nabi SAW marah karena orang-orang ini bicara nggak punya ilmu. Untuk apa?
akhirnya sampai terbunuh orang lain. Dan Nabi SAW mengancam, gitu kan? Berarti mereka telah membunuh. Mereka telah membunuh dengan perilakunya. Makanya harus hati-hati, pekah. Sekali lagi jangan fahami membunuh itu hanya sekedar ambil pisau tusuk perutnya orang. Enggak, tapi umum. Lebih umum, hampir semua kadang-kadang hal-hal yang kita anggap sepele bisa menjadi penyebab. Mendorong teman, bercanda, anak-anak sekolah di pinggir jalan. Temannya ditabrak mobil mati, dia membunuh. Gitu kan? Itu membunuh namanya, nggak boleh apapun yang bisa membawa kepada mudarat, nggak boleh sama sekali. Lalu dikatakan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin, fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi yang ada di tangannya tersebut akan memasuki ke dalam, akan masuk ke dalam perutnya atau terus tertanam di dalam perutnya di neraka Jahannam. Dia akan kekal, lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Artinya kalau dia tusuk dirinya dengan pisau, lalu dia mati, maka pisau itu Allah akan jadikan terus berada di perutnya di hari kiamat, menyakiti dia. Dan dia akan kekal di dalam api neraka. Juga dikatakan lanjutan hadisnya, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun. Kalau tadi dengan fisik benda dari luar, sekarang mengkonsumsi sesuatu ke dalam tubuh dengan racun, maka racun yang di tangannya itu yang akan dia teguk sebagai azab di neraka Jahannam selamanya. Terus dia akan minum dan merasakan racun itu sampai selamanya. Nabi SAW mengatakan dia akan kekal dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Jadi dari hadis ini ulama juga sebagian mengatakan selain orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang yang berbuat kemusyrikan syirik besar yang kekal di api neraka, termasuk juga orang yang membunuh dirinya secara sengaja. Ini karena Nabi SAW mengatakan khalidan mukhallada, dia akan kekal dan dikekalkan di dalamnya neraka. Wa na'udzubillah. Berarti membunuh diri ini mengalahkan dosa-dosa besar yang lain, gitu kan? Orang kalau zina dibersihin dosanya, nanti lepas habis itu, masuk surga setelah bersih dosanya. Tapi ini enggak, karena bunuh diri, apalagi dengan menggunakan benda tadi, maka otomatis dia akan dikekalkan di dalam api neraka. Hadis selanjutnya di dalam sebuah hadis sahih tentang seorang laki-laki yang merasakan sakit karena terluka, lalu dia meminta agar kematian disegerakan, kemudian dia pun membunuh dirinya dengan ujung pedangnya. Ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Di salah satu peperangan, ada seseorang ibu-ibu sekalian berani sekali, luar biasa, berperang, menyerang musuh, luar biasa gitu, kegagahannya, keberaniannya. Sampai sahabat-sahabat Nabi berkata dalam hadis ini, cukup panjang, mereka mengatakan laki-laki ini penghuni surga. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak, dia penghuni neraka. Sahabat pada penasaran, kok bisa orang yang seperti ini gagahnya, nyerang musuh, beraninya luar biasa, banyak membunuh orang kafir, kok bisa di neraka? Tapi mereka yakin dengan apa yang Nabi sampaikan SAW. Diikutilah orang itu. Ternyata orang tersebut tidak lama kemudian ada musuh yang sempat menebas kakinya, sehingga kakinya berdarah. Dia kena kesakitan, dia turun dari kudanya, kena lama kesakitan, merasa sakit, diambil pedang ditusuk perutnya, dia bunuh diri. Gara-gara tidak bisa tahan rasa sakitnya, maka orang itu pun mati. Orang itu pun mati. Maka para sahabat mengatakan, sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata orang ini beraninya hanya karena kesukuan, hanya karena ingin menunjukkan keberaniannya, bukan karena ingin membela agama Allah, bukan mencari mati syahid. Dia mati syahid, dia sabar dengan lukanya, kan gitu. Dia bukan malah menusuk dirinya. Ini diantaranya gitu. Juga yang terakhir hadis dalam bab ini adalah kata Nabi SAW, la'nul mu'mini ka qatlihi,
wa man kadzafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatilih wa man qatala nafsahu bi syai'in 'adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Jadi nggak boleh melaknat. Di antara kata-kata laknat itu kalau di Indonesia, sial kamu. Nggak boleh itu. Kata-kata yang bisa membuat orang itu terhina, ya, atau doa-doa yang berbahaya. Ini nggak boleh. Itu sama dengan membunuhnya. Nggak boleh, apalagi kalau orang beriman. Nah, jangan sampai kita menyakiti dia, melukai dia, kan? Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan suatu kekufuran, maka dia seperti membunuhnya, mengatakan bahwasanya kamu kafir, padahal sebenarnya dia bukan, dia orang muslim. Maka orang seperti ini sama dengan membunuh orang mukmin tadi, sama dengan membunuh orang mukmin. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu benda, maksudnya tadi meminum atau menusuk, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Kesimpulan dari bahasan dosa besar ke-25 ini adalah tidak boleh dengan alasan apapun menjadi penyebab bunuh diri atau malah kita membunuh orang lain. Ini penyebab saja. Apalagi kalau sampai kita melakukannya. Baru jadi penyebab saja sudah besar dosanya. Apalagi kalau kita sampai melakukannya. Itu barangkali lebih besar lagi, kan gitu. Jadi tidak boleh jadi penyebab. Sama tadi dosa besar yang ke-24, tidak boleh ada pintu sedikit pun yang membuat kita berbohong. Di antaranya sangka, berprasangka, gitu kan? Nggak boleh. Apalagi kalau sampai menyebarkan berita yang tidak benar tentang seseorang. Dalam hadis yang terakhir kita bahas tadi, menyebarkan menuduh seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Dan ini seperti yang Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat dosanya daripada membunuh. Ya, daripada membunuh. Kalau nggak tahu informasi jangan sebarin sembarangan gitu, karena berbahaya. Tanggung jawabnya berat. Apalagi pada saat orang itu tidak memaafkan, kan gitu. Karena konsekuensi itu haknya dia. Maka di sini harus lebih hati-hati. Jadi kita tidak boleh sama sekali, ya, menjadi penyebab atau membuka pintu kebohongan, apalagi sampai melakukannya, dan tidak boleh juga menjadi penyebab terbunuh diri atau membunuh orang lain, apalagi sampai melakukannya. Jadi ini dua dosa besar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau memang betul murni dia tidak tahu bahwasanya bunuh diri itu dosa besar, dilarang oleh agama, maka itu berbeda. Kalau betul-betul dia tidak tahu, ya. Tapi ini subhanallah sudah menjadi sunnatullah. Hal-hal yang Allah haramkan mutlak itu umumnya ditahu. Hal-hal yang Allah haramkan mutlak, ya. Sekarang kita tanya anak kecil saja di Indonesia, bunuh diri boleh enggak? Umumnya mereka menjawab tidak boleh. Begitulah ya Allah SWT dengan hikmahnya, apa yang betul-betul dilarang keras olehnya itu biasanya memang disebarkan. Tapi kalau memang betul-betul dia tidak tahu murni, maka biidznillah tidak ada beban hukum, karena dia dihitung jahil, gitu kan? Dia dihitung jahil. Memang misalnya orang gila, orang kehilangan akal, terus dia bunuh dirinya, berbeda hukumnya, gitu kan? Orang yang bunuh dirinya dia tidak sengaja, lagi tidur, ada pisau dekat ranjangnya, dia mimpi ditusuk dirinya sendiri. Ini beda hukumnya, gitu kan? Mungkin memang dia jahil, gitu lah. Nah, berbeda. Tapi kalau dia tahu, maka hukumnya tetap masuk ya ke dalam dosa-dosa yang dilarang ini. Ya berarti jelas si nenek itu dalam kondisi tidak normal, kan gitu. Tidak mungkin ada orang yang bisa melihat manusia cucunya menjadi kambing, gitu kan. Sehingga dia sampai makannya, kecuali dia tidak normal. Kalau bukan dia gila, dia kerasukan jin, kan gitu. Kalau emang betul yang dia katakan dalam kondisi dia tidak sadar,
Memang dia tidak tahu, maka itu berbeda. Tidak ada hukum atasnya, tidak ada beban hukum. Tapi kalau memang dia tahu, kan gitu, cuman dia mungkin memanipulasi keadaan. Kadang-kadang kan memang Bu, setan itu masuk kepada kita dengan segala macam pintu ya. Mungkin ibu gini, ibu lagi duduk, ibu lagi mangkel mungkin dengan suami, atau lagi mangkel dengan seseorang. Lalu anak kita ini nakal sekali, loncat sana, loncat sini, ribut. Kadang-kadang ibu kan tidak bisa tahan emosi, dicubitin misal. Atau mungkin lagi main di atas kursi, ibu dorong, jatuh. Kan gitu. Maka jadi penyebab terbunuh. Nah kadang-kadang untuk menyelamatkan diri dari tuduhan itu, biasanya kita mengatakan ya alasan apa saja. Oh saya ini, oh saya itu gitu kan. Kalau dia normal tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi, Allahu a'lam. Jadi kalau memang betul-betul dalam kondisi tidak, itu bisa biasanya ditentukan oleh tim medis ya. Oh ternyata orang ini memang lagi gila gitu loh. Tapi kalau dia normal-normal saja nggak bisa, nggak ada alasan itu. Tetap dia masuk dalam ancaman tadi. Silakan Bu. Siapa tadi yang mau bertanya? Ya, saya sudah paham. Jadi ada orang yang sakit keras. Baik, saya ulangi kembali ya pertanyaannya. Jadi ibu tanyakan ada orang yang sakit keras. Lalu dia karena tidak bisa nahan penyakitnya, dia minta untuk disegerakan dimatikan saja oleh dokter. Dia secara pribadi atau keluarganya yang minta. Baik karena biaya, baik karena memang mereka sudah merasa letih dan seterusnya. Kalau orang itu jelas masih hidup Bu ya, secara medis terbukti masih hidup, maka tidak boleh termasuk dalam bunuh diri. Kalau dia suruh dokter, nggak boleh sama sekali. Kata Nabi SAW, jangan kalian meminta kematian untuk kalian. Gitu. Tetapi kalau sampai pun kalian sudah susah sekali menghadapi kehidupan, berdoalah kepada Allah mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kematian lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Kalau kehidupan masih baik, maka sembuhkanlah aku. Itu ajaran Nabi SAW. Jadi tidak boleh dia atau kerabatnya, apapun alasannya, selama dia masih hidup. Cuma yang sering terjadi bukan begitu Bu. Memang ada banyak orang karena penyakitnya sangat fatal, secara medis sebenarnya sudah mati. Emang sudah mati, tapi dipaksa bantu dengan alat karena keluarganya nggak mau dibilang dia mati. Sudah nggak bisa memang. Makanya pada saat dicabut alat mati. Ya memang karena dia sudah mati. Organ tubuhnya bergerak itu justru karena bantuan alat. Nah itu berbeda. Itu nggak membunuh namanya. Kan gitu. Emang sudah secara medis. Makanya ditanya dokternya. Ini gimana dok? Ya kalau ini secara medis. Biasanya bahasa medisnya itu. Ini sudah nggak ada harapan. Ya, sebenarnya itu sudah tidak bisa lagi. Gitu. Waktu itu hari mertua saya di Surabaya, ibu-ibu sekalian itu lagi sebelum beliau meninggal ya, untuk laki-laki itu saya sempat di rumah sakit. Emang beberapa denyut-denyutnya itu masih bergerak, ada alat-alat ya. Sempat datang salah satu susternya mengatakan sebenarnya ini sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi alat yang dipakai itu yang memaksa memompa sisa darah yang ada, kesannya kayak masih ada kehidupan, padahal sudah tidak ada. Jadi kalau memang mereka membahasakan belak-belakan apa adanya lebih baik sebenarnya. Nggak perlu khawatir dengan keluarganya, nah memang sudah ajal. Ini udah ajalnya udah nggak bisa, udah selesai kan gitu. Emang ada banyak kerabat saya begitu, ada kerabat saya di rumah sakit sampai 1 bulan. Sebenarnya sudah nggak bisa, dokter sudah katakan udah nggak bisa. Orang ini sudah nggak hidup. Enggak, keluarganya anaknya masih datang sampai bengkak-bengkak badannya itu. Kan gitu, karena dipaksain dengan suntikan-suntikan. Padahal sebenarnya sudah nggak bisa. Denyut-denyut pun yang ada itu karena paksaan pompa. Kan gitu. Nah ini sama aja. Setelah sebulan juga dicabut meninggal. Kan gitu. Ini tidak bunuh diri. Tapi kalau tadi yang ibu kasusnya itu dia minta atau kerabat itu tidak boleh sementara dia masih hidup. Nggak boleh dengan alasan apapun. Gitu kan. Itu masuk dalam kategori bunuh diri atau membunuh. Masih ada lagi? Baik. Kalau tidak ada kita lanjut ke 26 ya.
Dosa besar yang ke-26 ini berbicara tentang hakim. Dikatakan sini hakim yang jahat atau hakim yang zalim. Ibu-ibu sekalian, pembukaannya begini mukaddimahnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hakim di neraka dan ada hakim di surga. Siapa yang berhukum atau menghukumi sesuatu dengan ijtihad yang benar, tidak ada kezaliman, maka dia masuk surga. Siapa hakim yang berhukum atau menghukumi sesuatu dengan kezaliman, kebohongan, maka dia di neraka. Jadi nggak gampang menjadi hakim. Dan para salafil ummah kita dulu itu lari, nggak mau jadi hakim sama sekali. Karena mereka takutnya khawatir salah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW waktu ditunjuk untuk menjadi hakim di antara muslimin, apa yang beliau katakan dalam hadis Bukhari? Beliau mengatakan, siapapun yang aku hakimi, siapapun yang aku hakimi, sesuatu yang bukan hak saudaranya, sesuatu yang bukan hak saudaranya, maka sebaiknya dia kembalikan, karena di bagian tubuhnya sedang ada sesuatu dari api neraka. Nabi SAW yang wajib untuk menghakimi, ya, wajib untuk menghakimi, itu juga menyampaikan itu bawa aja dulu. Jadi siapapun yang telah Nabi SAW hakimi, itu beliau tetap menyampaikan. Karena beliau manusia biasa. Ada sahabat bertengkar, dua orang lagi ribut, Nabi SAW hakimi. Kata beliau SAW, siapapun yang aku hakimi dan dia telah mengambil hak saudaranya sementara dia tahu itu bukan haknya, sebaiknya dia mengembalikan. Karena aku telah memberikan kepadanya sebuah hukum yang akan menjadi bagian dari tubuhnya, api neraka. Jadi bahaya sekali. Makanya tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau hakim yang sekarang main disogok gitu kan, sembarangan. Mereka bau saja, yang menjalankan apa saja. Yang penting memenangkan siapapun, yang penting dia dibayar gitu kan. Itu jadi masalah besar gitu. Itu jadi masalah besar. Saya disampaikan di Irian kemarin pada saat kami masih bergerak di sana gitu kan. Ada satu pedagang gaharu, saya kenal orangnya karena sama-sama bergerak di situ. Dia waktu itu bawa kayu gaharu dari hutan banyak sekali, ibu sekalian, jumlahnya miliaran rupiah. Punya surat-surat izin resmi. Ini kisah nyata, izin-izin resmi. Dibawalah sama dia, ditahan oleh aparat di pelabuhan. Gak boleh lewat. Kenapa? Surat saya lengkap, dilihat semua ya lengkap. Ternyata aparat ini hanya minta uang, gitu loh. Mau minta uang. Aparat minta dana, minta uang. Dia sudah bilang, saya nggak mau kasih. Karena surat-surat saya resmi semua, saya nggak melanggar. Kenapa saya harus bayar gitu? Dia menganggap dengan mempertahankan ini malah bisa baik gitu kan. Lepaslah dari aparat. Lalu aparat mengirimkan surat secara terang-terangan untuk membayar berapa saja. Kalau tidak, kasus ini akan dimasukkan kepada mahkamah. Dia karena percaya dengan surat-suratnya semua benar, dia bilang silahkan ajukan. Saya benar kok. Masuk ke mahkamah. Ternyata lebih luar biasa. Hakimnya zalim. Kan gitu. Surat dia ditaruh di paling bawah, enggak dijalankan. Sehingga kayunya itu tertahan sampai berbulan-bulan. Dan kayu gaharu ini lembab ibu-ibu sekalian. Kalau bertahan lama berlumut bisa rusak. Kalau rusak rugi, hilang miliaran itu. Gitu kan? Makanya dia tanya gimana kasusnya gini-gini. Ternyata hakimnya pun mengatakan saya bisa lepaskan tapi kamu harus bayar. Dan yang diminta oleh hakim ini berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan aparat awalnya. Maka dia bilang saya lepas dari mulut ular, saya malah masuk ke mulut buaya gitu. Dan subhanallah jahatnya hakim-hakim itu ibu-ibu sekalian. Kasusnya itu pada saat sudah dibayar, misalnya dibayar 200 juta. Itu mapnya nggak diserahin kembali. Kasusnya bukan ditutup.
disimpan. Setiap saat hakim ini butuh sesuatu, dia telepon. Kalau tidak mau dikasih, dia angkat kasusnya di pengadilan. Jadi akhirnya setiap kali dia bilang mau berangkat ke Jakarta, didengar dia mau berangkat, ditelepon sama hakimnya. Nih saya mau main ya tenis, ada raket tenis merek ini kamu beliin saya di Jakarta. Hampir sampai beberapa tahun ke depan tuh dia terus dianiaya gitu. Ini contoh-contoh hakim yang zalim luar biasa gitu. Ya, hakim yang zalim luar biasa. Banyak di Indonesia untuk memenangkan kasusnya nggak pakai bicara, nggak pakai apa, datang ke rumah hakim ngantarin kunci mobil. Udah, yang penting kasusnya selesai. Subhanallah, gitu kan? Ini semua yang dimaksud dalam bahasan kita. Dan kita akan mendengarkan setelah ini bagaimana ancaman-ancaman Allah ya dan Rasulullah SAW tentang hakim-hakim yang modelnya seperti ini. Yang pertama Imam Al-Tabi mengangkat dalam surah Al-Ma'idah ayat 44 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Allah suruh jujur, nggak mau. Allah suruh membela orang yang terzalimi, nggak mau. Malah dia ambil ya mendukung orang-orang yang zalim, orang yang berbuat salah. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mau pakai hukum jahiliyah sementara aku sudah turunkan hukum? Kan hukum jahiliyah sekarang itu. Menindas orang, zalim, sogok menyogok, itu kan hukum jahiliyah. Islam datang melarang semua itu. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menjalankan hukum Islam ini akan indah sekali kehidupan. Karena Islam menyuruh semua kebaikan, jujur, tanggung jawab, amanah, kan gitu. Ini semua yang baik-baik, ya. Santun dengan orang, tidak menipu, tidak menyakiti, tidak menzalimi, semua. Dan kita dilarang keburukan, ya, dilarang semua keburukan, sifat-sifat buruk semua jauh. Jadi kalau kita jalankan hukum Allah dengan benar, berarti kita akan terbentuk menjadi karakter yang baik, yang bagus, gitu kan, otomatis. Itu hal yang mendasar yang mesti kita sadari sama-sama gitu. Supaya kalau kita menjadi seorang muslim yang sejati, sebenarnya kita sedang membentuk pribadi yang sangat baik. Pribadi yang sangat baik. Semuanya sifat positif kita dapatkan, semua keburukan kita jauhi. Semua keburukan kita jauhi. Lalu dalam Al-Quran yang lain surah Al-Baqarah ayat 159. Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Hakim adil, bila berhukum menghakimi orang adil, dan Allah menyuruh adil terhadap diri kita sendiri. Walau ala anfusikum, kita harus jujur, kita harus adil dengan diri kita sendiri. Anak kita lagi bertengkar sama orang lain, tetap yang mana salah disalahin, nggak bisa kita bela. Walaupun itu anak tetangga, walaupun itu anak siapa, yang jelas kalau dia benar-benar anak kita disalahin, itu mendidik yang benar, bukan malah membela. Banyak ibu-ibu malah emosional, walaupun anaknya salah teriak-teriak, maki-maki orang, mungkin dipukul orang lain, padahal sebenarnya anaknya yang keliru, zalim, nggak boleh sama sekali. Ini Allah larang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas lagi petunjuk. Jelas, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu akan dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh seluruh makhluk yang dapat melaknatinya. Artinya melaknat ini sekali lagi hilang rahmatnya. Hilang rahmatnya. Lalu dikatakan dalam kitab ya, Al-Mustadrak oleh Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Hadis sahih, Allah tidak menerima salat seorang pemimpin yang memutuskan hukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Baik itu pemerintah, presiden, baik itu hakim dalam pengadilan, ada hukum Allah, nggak boleh begini, dilanggar. Nggak boleh begitu, dilanggar. Yang Allah suruh malah ditinggalkan.
Ya sebenarnya yang kita butuhkan kejujuran, tanggung jawab, kan itu semua yang agama lah suruh gitu kan. Kita dilarang sogok menyogok, dilarang menipu, dilarang berbohong, itu kan semuanya. Berarti sebenarnya pemimpin-pemimpin ini yang tetap melanggar, tetap berbohong, tetap menipu, tetap menzalimi, menindas, yang melanggar hukum Allah gitu kan. Maka orang-orang ini dipastikan oleh Nabi SAW sholatnya sampai tidak diterima. Ini hadis Nabi, ya, berbahaya sekali. Lalu dalam hadis yang lain dikatakan, diriwayatkan oleh Al-Hakim juga dalam kitab Mustadrak dan Sahih, diikuti oleh Imam Az-Zahabi disahihkan, qadin fil jannati wa qadiyani fil nar, qadin arafa al-haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah, wa qadin arafa al-haqqa fajara muta'ammidan fahuwa fil nar, wa qadin qadha bi ghairi ilmin fahuwa fil nar. Seorang hakim di surga dan ada dua orang hakim di neraka. Kalau hakim yang di surga adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran. Ini yang hak nih, ini orang yang benar, dia punya hak. Kemudian dia memutuskan hukum dengan hak tersebut. Maka dia berada di surga. Dan hakim yang di neraka dua itu, yang pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran, tapi dia melakukan kezaliman secara sengaja dengan memutuskan hukum yang memenangkan yang tidak berhak. Dia hakim benar, tapi pada saat itu dia disogok atau karena kerabatnya, lalu akhirnya dia sembarangan, sembarangan saja main, diterima atau dimenangkan. Dan seorang hakim lainnya memutuskan hukum tanpa ilmu, maka dia juga di neraka. Di antara kisah yang masyhur ibu-ibu sekalian adalah kisah Syuraih rahimahullah, ulama tabi'in yang sempat menjadi hakim ibu-ibu sekalian selama 60 tahun. Jadi hakim 60 tahun dan semua simbol keadilan dalam Islam itu kebanyakan dinisbatkan kepada beliau, Syuraih al-Qadhi. Beliau menjadi qadhi, jadi hakim dari zaman Umar bin Khattab sampai zaman Yazid. Jadi zaman Umar, kemudian Uthman, Ali, Muawiyah, Yazid, 5 khalifah. Beliau menjadi hakim dan terkenal dengan keadilan 60 tahun. Satu waktu Umar bin Khattab beli kuda dari seseorang. Dalam riwayat sahih beli kuda dari seseorang. Setelah diperiksa bagus, dibayar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru jalan beberapa langkah kudanya, tiba-tiba pincang kudanya. Tiba-tiba pincang. Umar bin Khattab masih lihat orang itu dipanggil, hai fulan, kembali. Ambil kudamu ini. Kok pincang? Orang itu bilang, ya Amirul Mukminin, tadi waktu saya jual Anda sudah periksa. Kudanya baik-baik saja. Sekarang sudah terjadi transaksi. Bagaimana bisa gitu? Umar bilang, pokoknya nggak bisa. Kita harus cari seorang hakim. Lewatlah Syuraih. Syuraih tadi orang yang kita sedang ceritakan ini lewat. Lalu Umar mengatakan, bagaimana dengan Syuraih? Orang itu bilang, oh kalau Syuraih saya setuju. Terkenal orangnya adil. Diceritakanlah permasalahannya. Ini lihat ya. Ini Syuraih sedang menghakimi seorang raja. Umar waktu itu khalifah. Di zaman khilafahnya. Dengan masyarakat biasa. Lihat bagaimana perilaku Umar. Dia tidak langsung zalim. Kalau raja kita sekarang. Beli kuda pincang. Gak mau ambil kudanya sama uangnya diambil semua kalau perlu. Ini enggak. Malah Umar yang tawarin, kita cari seorang hakim. Raja loh ya. Lewat Syuraih dipanggil. Lihat juga perilakunya Syuraih sekarang, bagaimana dia dengan keadilannya. Syuraih waktu dengar semua cerita, Syuraih bilang, balik kepada Umar mengatakan, sudah Umar jelasin, tadi saya beli begini-begini, saya bayar berapa langkah pincang. Baik kamu apa? Jelaskan orang itu. Tadi waktu saya jual sama Amir Mu'minin, sehat saja. Beliau sudah periksa semuanya, tidak ada apa-apa. Kok sekarang tiba-tiba dikatakan pincang, saya disuruh kembalikan. Kata Syuraih apa? Wahai Amir Mukminin, kembali kepada Umar. Ini raja yang diajak ngomong. Kembalikan kuda itu dalam kondisi waktu pertama Anda beli, atau ambillah sebagai hak Anda. Jadi kalau Anda minta dikembalikan kepada orang ini, kembalikan kudanya seperti awal waktu Anda lihat utuh nggak pincang. Kalau nggak bisa berarti itu sudah hak Anda. Karena memang kuda itu kena penyakit setelah transaksi. Gitu kan? Nggak bisa lagi. Kita beli mobil dari showroom, keluar, ban mobilnya pecah.
mau kembali ke showroomnya suruh ganti, nggak bisa. Kita sudah keluar waktu awal tadi kita coba bisa, nggak apa-apa bagus, gitu kan? 100 meter pecah kena paku misalnya, nggak ada urusannya. Tapi keadilannya luar biasa. Kisah yang lain juga terkenal. Ali radhiyallahu anhu pernah bentrok dengan seorang Yahudi. Beliau kehilangan baju perangnya. Baju perangnya Ali, dhira'nya hilang. Satu waktu Ali lagi jalan, Ali lihat di tangannya orang Yahudi. Ali tahu baju perangnya. Mungkin kalau ibu jilbabnya hilang atau bajunya itu ada seorang wanita pakai, ibu tahu nih baju saya. Ada tandanya dan segalanya. Lalu Ali bilang, wahai Yahudi, ini barang saya. Ini dhira' saya yang hilang berapa hari lalu. Yahudi bilang, bukan, ini barang saya. Ingat ya, ini di Madinah, Ali lagi jadi raja, khalifah di zaman khilafahnya. Jadi keadilan luar biasa dalam Islam. Ini seorang raja sama kasus Umar tadi. Ini orang Yahudi. Bukan tadi kalau Umar masih Muslim, ini orang kafir. Apa yang terjadi? Ali bilang, kalau kau tidak mau, kita ke mahkamah, cari hakim. Baik, Yahudi itu bilang, ayo pergi ke mahkamah. Sampai di mahkamah ibu-ibu sekalian, hakimnya lalu bertanya, ada apa wahai Amir Mukminin? Ada apa wahai raja gitu? Ini raja datang ke pengadilan. Lalu berkata Ali, ini dhira' baju perang saya kenal benar. Hilang berapa hari lalu, ini sekarang di tangannya orang Yahudi itu. Ditanya Yahudi ini, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, ini baju perang saya. Di tangan saya, bagaimana caranya Ali bisa mengaku bahwa saya punya dia? Lalu kata apa hakimnya bilang, kembali kepada Ali. Ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ada saksi enggak? Ada saksi anda enggak bahwa ini anda punya? Ali bilang, ada. Tapi waktu itu yang jadi saksi Hasan, anaknya. Gitu kan? Kata apa? Hakimnya bilang, ya Amirul Mukminin, dalam Islam tidak boleh anak menjadi saksi buat ayahnya dan ayah untuk anaknya. Karena otomatis bela, gitu kan? Enggak boleh dalam Islam. Maka apa kata Ali? Kalau begitu saya tidak punya saksi. Biarin aja baju perang itu punya dia. Udah, Ali tinggalin mahkamah. Apa yang terjadi ibu sekalian? Yahudi itu bengong. Ini raja loh ya. Nggak mungkin. Di Yahudi saja mungkin kepala suku aja bisa ambil apa yang dia mau. Apalagi kalau raja gitu. Langsung dia mengatakan, ya Amir Mukminin, dipanggil Ali. Wahai hakim, sebentar dulu. Apa tadi? Anda ini serius nih hukumnya? Gitu. Iya serius. Ali bilang saya nggak punya saksi. Berarti jadi hak kamu. Terus yang tadi hakim bilang, anak nggak boleh jadi saksi orang tuanya, benar. Benar, dalam Islam begitu. Jadi anda benar mau tinggalin baju ini? Iya. Langsung apa kata Yahudi itu? Wahai Amir Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Saya bersaksi sebenarnya ini adalah baju perangmu yang saya ambil. Gitu loh. Tapi dengan keadilan Islam, dia masuk Islam. Gitu loh. Jadi Islam luar biasa. Keadilan yang luar biasa. Gak ada istilahnya hukum yang zalim. Gak boleh. Dengan anak, dengan pasangan, dengan diri sendiri gak boleh. Kisah yang lain. Ada seorang pedagang dari golongan tabi'in di Baghdad. Waktu itu Baghdad banyak orang-orang non-muslim juga yang rame. Kayak kita mungkin di Jakarta ini rame gitu. Maka kalau pas tiba waktu sholat, ada anaknya, dia belum balik. Dia bilang, nak kamu jaga toko ya, dia nggak tutup. Saya mau sholat, ayahnya pergi sholat di masjid. Dikasihlah harga-harga. Masuk seorang Yahudi di toko itu. Yahudi punya ciri khas, topinya kecil di tengah-tengah. Orang muslim tahu, oh ini Yahudi. Anak-anak muslim waktu itu tahu. Banyak dengar hadis Nabi tentang orang Yahudi. Orang Yahudi jahat, tidak mau masuk Islam dan beragam macam. Begitu dia tanya kain, satu gulungan kain gitu. Anak ini tahu harganya. Tapi dia lipat gandakan. 20 dirham jadi 40 atau 50 dirham. Dilipat gandakan. Yahudi itu nggak nawar, diambil, langsung pergi. Bayar. Ayahnya anak itu pulang dari masjid, tanya kepada anaknya, ada orang yang belanja? Ada ayahku, tadi orang Yahudi. Kain kamu jual? Iya. Yang mana? Yang itu. Berapa harganya? Tadi sebenarnya harganya kan 20 dirham, satu gulung. Tapi saya jual dengan dia 40 sampai 50 dirham, karena dia Yahudi ayahku. Coba lihat perilaku seorang muslim. Apa dia bilang? Bagus nak? Enggak. Yang dia lakukan apa ibu-ibu sekalian? Dia mengatakan, wahai anakku, Allah melarang menipu baik sesama muslim atau dengan non muslim. Nggak boleh. Bukan berarti karena ada Yahudi kita boleh tipu, nggak bisa. Allah haramkan. Kembalikan uangnya.
Kemana arah Yahudi itu? Ke sana ayahku. Ini Muslim ini ayahnya ngikutin, cari tahu di mana Yahudi ini. Terus itu ibu-ibu sekalian ditemui Yahudi sudah sampai ke kampung sebelah, udah jauh jaraknya. Ditemukan, dia tanya, ada tadi lihat Yahudi nggak di sini? Orang tunjuk di sana bawa kain, kumpulan kain, sampai ditemui. Begitu temui di kampung sebelah, orang Muslim ini bilang, wah Yahudi, kamu tadi yang belanja di toko saya kain dengan anak kecil? Yahudi itu bilang iya. Yang tadi 40 dirham, dia bilang iya. Ini sisa uang kamu, kata ayahnya. Ini sisa uang kamu, sesungguhnya harganya cuma 20 dirham. Terus Yahudi itu bilang apa? Apakah anda mengejar saya sampai di sini hanya mau mengembalikan uang ini? Jelas-jelas sudah jadi keuntungan gitu. Orang mungkin kalau kita senang gitu kan. Ini enggak. Kamu kejar saya hanya untuk itu. Dia bilang iya. Karena agama kami melarang kami menipu muslim atau non muslim. Enggak boleh. Manipulasi enggak ada dalam Islam. Langsung dia mengatakan, kalau karena itu maka saya menganut agamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yahudi sudah tahu masuk Islam itu dengan syahadat. Tapi dia ingin bukti-bukti nyata. Dapat orang-orang seperti ini dalam agama Islam luar biasa gitu. Lalu orang Yahudi bilang apa? Sebenarnya tadi waktu anakmu naikkan harga saya tahu. Saya tahu. Tapi ketahui ya orang Yahudi itu susah untuk ditipu. Jenis kain yang saya ambil ini harganya di pasaran sekarang sudah 80 dirham. Sudah berlipat-lipat ganda lebih mahal. Jadi pada saat saya beli dengan 40 dirham saya tidak rugi sebenarnya. Dan itu susah. Kalau kamu sudah tahu harganya naik mungkin kamu akan jual sampai 80 dirham. Jadi saya tidak rugi. Tapi karena kejujuran kamu saya masuk Islam. Sampai seperti itu keadilan yang luar biasa dalam Islam. Jadi ibu-ibu sekalian kalau kita menjadi seorang muslim yang sejati, semuanya akan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, nggak ada manipulasi, nggak ada nyakitin orang, nggak ada ghibah, nggak ada fitnah, nggak ada apa-apa gitu. Semuanya selalu baik. Sudah azan? Oh iya. Baik, saya bacain dalilnya saja. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan qadiyani fin nar wa qadin fil jannah fama dzambul ladzi jahil qala dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lam. Dua orang hakim akan masuk neraka dan seorang hakim akan masuk surga. Dan seterusnya para sahabat bertanya, ini lanjutan hadis sama dengan tadi ya. Apa dosa orang yang tidak tahu? Beliau menjawab dosanya adalah bahwasanya dia tidak boleh menjadi hakim sampai dia berilmu. Jadi kalau dia bilang, oh saya karena tidak tahu jadi saya hakimi, itu tidak boleh, dia harus punya ilmu sebelumnya. Yang lebih kuat darinya lagi ada hadis Ma'qil bin Sinan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah fala ya'dil fihim illa kabbahu Allahu finnar. Tidaklah seseorang berkuasa atas sesuatu dari urusan-urusan umat ini lalu dia tidak bersikap adil di antara mereka, melainkan pasti Allah akan menjerambahkannya ke dalam api neraka. Juga dalam hadis yang lain, man ju'ila qadiyan bainan nas faka'annama dhubiha bighairi sikkin. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Siapa yang dijadikan hakim di antara manusia, maka seakan-akan dia telah disembelih dengan selain pisau. Jadi dia berbahaya sekali, ancamannya berat. Lalu dua dalil yang tersisa, kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajr. Kalau seandainya dia tahu ini benar, dibenarkan. Tapi kalau dia tidak tahu, lalu dia lihat bukti-bukti yang ada, ternyata oh ini yang benar nih. Ada bukti ya, bukan dia jahil, tapi ada bukti dia lihat, maka dia hakimi. Tapi ternyata salah, tetap berpahala, karena dia terlalu dari bukti-buktinya. Yang tadi dimaksud itu diancam oleh Allah, itu orang yang benar-benar jahil, nggak ngerti apa-apa. Cuma datang, yang penting selesai perkaranya, sudah dimenangkan yang mana saja. Nah ini lain. Tapi kalau kita datang, yang benar kita benarkan, tapi begitu ada dua datang, kita nggak tahu yang mana yang benar. Kebetulan yang salah ini punya banyak bukti. Mungkin sertifikatnya dibuat yang asli, seakan-akan asli. Dia lebih kuat berargumen, pengacaranya lebih kuat. Kita nggak tahu, maka kita beristihad memberikan kepada dia sesuai dengan bukti yang ada. Itu nggak berdosa. Malah dapat pahala, tapi pahalanya cuma satu. Kata Nabi SAW, apabila seorang hakim berijtihad, dia berusaha mencari yang benar dengan bukti-bukti yang ada, lalu dia benar dalam keputusannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad lalu keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Kemudian dikatakan, ya, ini berhubungan dengan hakim sangat dekat sekali dengan masalah sogok menyogok, sehingga dibenarkan perilakunya. Ini ingat, Nabi SAW melarang dengan sangat keras dalam hadis Tirmidzi, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi sogokan
dan orang yang menerimanya. Sogokan itu maksudnya, ibu-ibu sekalian, memberi sesuatu pada hal yang kita tidak bisa, tidak mungkin dapat. Itu sogokan, gitu kan? Tapi pada saat kita minta tolong kepada seseorang, kemudian kita memberikan jasanya, itu bukan sogo, ya. Ini perlu dibedakan. Tapi kalau kita nggak mungkin, saya nggak mungkin lolos jadi PNS di sana, maka saya sogok supaya saya masuk. Maka itu sogokan namanya, masuk dalam larangan. Tapi kalau misalnya ada orang yang membantu urusan untuk masuk ke PNS, ternyata berhasil, lalu saya kasih bantuan kepada dia, itu berbeda. Saya memberikan jasa dia, berbeda. Jadi ini ulama bedakan antara sogokan dengan memberikan sesuatu, gitu kan. Biasanya umumnya sogokan itu diberikan di awal. Ya, biasanya umumnya seperti itu, kan gitu. Kalau pemberian hadiah itu tanpa ada kejelasan mau dikasih apa atau mau dikasih berapa, nanti setelah berhasil kemudian dia memberikan tanpa ada permintaan juga dari orang yang sedang mengurusnya, maka itu berbeda. Ini perlu diperhatikan. Alhamdulillah sampai sini sudah selesai dosa besar yang ke-26. InsyaAllah biidnillah kita lanjutkan lagi dengan dosa-dosa besar yang selanjutnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.